Baik, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Assalamualaikum. Di sini kita akan membahas tentang materi aljabar linear, sebuah cabang matematika yang memiliki banyak pengaplikasian dalam berbagai bidang. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Antonius. Saya Reza Padilla Mawi akan bersama-sama membawakan presentasi ini. Benar sekali, aljabar linear sangat penting dalam matematika dan sering digunakan dalam ilmu komputer, ekonomi, teknik, hingga fisika. Untuk memulai, mari kita lihat sejarah perkembangan aljabar linear yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah linear, di mana sejarah linear telah berkembang sejak zaman kuno. Pada masa Mesopotamia, orang-orang mulai menggunakan sistem persamaan linear sederhana untuk menyelesaikan masalah perhitungan. Kemudian pada abad ke-9, ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi mengembangkan metode untuk menyelesaikan persamaan linear yang menjadi dasar dari aljabar modern. Perkembangannya terus berlanjut hingga di abad 17 hingga 19. Kemudian matematikawan seperti Cauchy dan Cayley memperkenalkan konsep matriks dan determinan. Kemudian dilanjut di abad ke-20, konsep ruang vektor dan transformasi linear semakin diformalkan menjadi aljabar linear, sehingga cabang matematika yang luas digunakan hingga saat ini. Yang pertama ada pengertian aljabar linear secara sederhana. Aljabar linear adalah cabang matematika untuk mempelajari sistem persamaan linear, ruang vektor, matriks, dan transformasi linear. Karena konsep ini sangat penting, aljabar linear banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk fisika, ekonomi, teknik, dan ilmu komputer. Kemudian ada pengertian vektor dan ruang vektor. Salah satu konsep utama dalam aljabar linear adalah vektor. Vektor adalah objek matematika yang memiliki dua sifat utama, yaitu magnitude besar dan arah. Vektor sering direpresentasikan dalam bentuk himpunan angka yang tersusun dalam satuan tertentu, seperti baris atau kolom. Misalnya pada gambar berikut, vektor dua dimensi dapat dituliskan sebagai gambar seperti pada contoh pada gambar, yang berarti vektor atau V memiliki dua komponen, 3 disumbui X dan 4 disumbui Y. Selain itu ada ruang vektor, yaitu kumpulan vektor-vektor yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan skalar. Ruang vektor sangat penting dalam berbagai banyak aplikasi, termasuk analisis data dan pemodelan matematika. Sebagai contoh, seperti pada gambar bisa dilihat vektor 1 dan vektor 2, di mana setiap vektor memiliki dua komponen, dan kita bisa menjumlahkan dua vektor tersebut, ataupun kita juga bisa mengalikan vektor dengan contoh pada gambar. Operasi dasar pada vektor, ada beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan pada vektor, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Penjumlahan vektor dilakukan dengan penjumlahan komponen-komponennya. Misalnya, jika kita memiliki dua vektor, penjumlahannya diperoleh dengan menambahkan elemen-elemen yang bersesuaian, seperti pada contoh vektor 1 ditambah vektor 2. Sedangkan perkalian skalar berarti mengalihkan sebuah vektor dengan sebuah bilangan atau skalar. Seperti contohnya pada gambar, di mana setiap komponen vektor dikalikan dengan skalar tersebut. Matriks dan operasinya selain vektor. Matriks juga merupakan bagian penting dari aljabar linear. Matriks adalah kumpulan angka yang tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Matriks digunakan dalam berbagai aplikasi juga, termasuk untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan mempresentasikan transformasi linear. Yang pertama, contoh penjumlahan. Di gambar tersebut terdapat matriks berorder 2 kali 2 adalah matriks yang memiliki dua baris dan dua kolom. Contohnya pada gambar yaitu A ditambah B. Misalnya perkalian matriks memiliki aturan yang lebih kompleks. Misalnya matriks A dengan ordo M kali N hanya dapat dikalikan dengan matriks B dengan ordo N kali P. Hasilnya perkaliannya dalam matriks
baru berordo M kali P. Contohnya bisa dilihat pada gambar presentasi. Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah kumpulan persamaan yang saling terkait dan dapat diselesaikan dengan berbagai metode. Salah satu metode yang umum digunakan adalah eliminasi chaos, yang menyederhanakan sistem persamaan hingga dapat dengan mudah diselesaikan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan inverse matrix untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, terutama jika sistem memiliki solusi unik, yaitu berupa contoh misalnya seperti eliminasi Gauss atau inverse matrix, misalnya seperti persamaan berikut: X plus 2Y sama dengan 5, 3X min Y sama dengan 4. Dapat diselesaikan dengan menggunakan metode matriks, yang dapat menulis sistem ini dalam bentuk matriks sebagai berikut. Dalam matriks ada 1, 2, 3, dan minus 1. Dalam matriks juga ada X sama Y dan sama dengan 5 per 4. Kemudian kita dapat menggunakan metode eliminasi Gauss atau mencari inverse matrix untuk menemukan X dan Y. Nah, ada juga transformasi linear. Transformasi linear adalah fungsi yang memetakan vektor ke vektor lain dengan memenuhi dua sifat utama, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Transformasi linear dapat dipresentasikan atau dijelaskan dengan matriks. Misalnya, jika kita memiliki matriks transformasi AAA sebagai contoh, A sama dengan 2, 0, 1, 3, dan vektor V sama dengan 1, 2. Maka hasil transformasi linear dan V dengan matriks adalah A kali V sama dengan 2, 0, 1, 3 dikalikan 1, 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2, yang bawahnya, baris bawahnya 0 dikali 1, 3 dikali 2 sama dengan 4, 6. Jadi vektor setelah ditransformasikan oleh matriks A menjadi 4, 6. Aljabar linear memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam grafika komputer, di mana transformasi matriks digunakan untuk mengubah posisi dan bentuk objek dalam gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Di bidang ekonomi, aljabar linear membantu dalam optimasi seperti menentukan alokasi sumber daya yang paling efisien. Dalam fisika, konsep ini digunakan dalam mekanika kuantum dan analisis gerakan objek. Dan yang terakhir setelah itu, dalam komputer, aljabar linear sangat penting dalam pembelajaran mesin dan pengolahan citra, misalnya dalam pengenalan wajah atau pemrosesan data besar. Nah, kita dalam ke studi kasusnya ya. Hari ini saya akan membahas salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, yaitu kasus PT Jiwasraya tahun 2020. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan dapat dianalisis menggunakan metode matematika bisnis. Yang gambaran umum kasusnya, PT Jiwasraya mengalami kerugian negara yang mencapai 16,81 triliun akibat penyimpangan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana. Laporan BPK mengungkap bahwa investasi yang dilakukan tidak sesuai aturan, yang menyebabkan nilai aset anjlok secara drastis. Informasi diketahui berdasarkan data yang ada, kita mengetahui bahwa satu, total kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Yang kedua, investasi saham sebesar 10 triliun. Yang ketiga, investasi reksadananya yaitu 6,81 triliun. Nah, dari sini kita bisa melakukan perhitungan untuk mengetahui kontribusi masing-masing jadi jenis investasi terhadap total kerugian. Untuk menganalisis dampak masing-masing investasi, kita bisa menggunakan model sistem persamaan linear dengan dua variabel. Yang pertama kita sebut X. X sama dengan kontribusi kerugian dari investasi sahamnya. Yang kedua yaitu kita
persamaannya dengan huruf Y. Y sama dengan kontribusi kerugian dari investasi reksadana tersebut. Nah, dari data yang tersedia kita bisa menyusun persamaan untuk menyelesaikannya. Di sini saya menggunakan penyelesaian dengan eliminasi Gauss. Kita dapat menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menentukan nilai X dan Y. Nah, yang pertama, menyusun persamaan X plus Y sama dengan 16,81. Nah, yang kedua, kita substitusikan data ke dalam persamaan kedua. Nah, yaitu contohnya yang tadi di atas, 6,81 X dikurang 10 dalam kurung 16,81 dikurang X sama dengan 0. Nah, kita pecahkan, keluarkan jadi 6,81 X dikurang 168,1. Nah, ini dari mana 168,1 itu? Dari 10 dikali 16,81, jadi 168,1 ditambah 10X yang tadi 10 dikali X sama dengan 0. Nah, kemudian 16,81X yang tadi 168,1 nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi 168,1. Nah, si X ini ada hasilnya yaitu 10. Dari mana? Dari 168,1 dibagi 16,81. Hasilnya adalah 10. Jadi X nya 10. Terus lanjutkan, kita substitusikan X ke persamaan pertama. Seperti yang rumus di atas yang kita sudah pecahkan, yaitu Y sama dengan 16,81 dikurang 10. Y sama dengan 6,81. Nah, hasil akhirnya kontribusi kerugian dari investasi saham X sama dengan 10 triliun. Kontribusi kerugian dari investasi reksadana yaitu Y sama dengan 6,81 triliun. Nah, kesimpulannya dari analisis ini kita bisa melihat bahwa investasi saham menyumbang 10 triliun dari total kerugian. Sementara reksadana menyumbang 6,81 triliun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan investasi yang sesuai aturan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dengan masyarakat. Demikian presentasi saya dan rekan saya, semoga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana analisis matematika bisnis dapat digunakan untuk memahami dampak keuangan dari kasus-kasus korupsi yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya dan saya siap menjawab pertanyaan bila ada pertanyaan. Terima kasih.